Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ang Supirman. Saya bertugas di SDN 3 Cikamunding, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya juga sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nomor peserta PPG saya 36284000776 dan nomor induk mahasiswa PPG saya 235060082. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam acara materi tentang menghargai perbedaan agama orang lain. Dan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang materi ajaran Islam dan ajaran agama lain, kebaikan ajaran agama Islam dan ajaran lain. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat walafiat. Sebelumnya silakan membina ke depan dulu. Dan yang lain terdiri Indonesia takut Indonesia. Indonesia airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Bapak mau tahu dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Berapa orang? Radika ya. Silakan ketua kelasnya untuk berdoa. Kita mulai belajar. 4 duduk siap. Siap. Belajar, marilah kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Memberi salam kepada Bapak Guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Kita lihat. Kelihatan terus ini? Kelihatan? Materi hari ini yaitu saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda. Bapak mau nanya nih. Dari materi yang sebelumnya kita sudah membahas di Indonesia ini ada bermacam-macam agama ya. Selain Islam ada agama apa saja? Nah, yang kita berarti hidup berbangsa dan bernegara harus saling menghargai perbedaan. Makanya semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Artinya berbeda-beda satu dua. Ya, itu semboyan negara kita. Di sini ada yang mau ditanyakan. Bagaimana coba kita bagaimana caranya bisa menghargai orang lain? Bagaimana caranya kita menghargai orang lain? Menghargai orang lain. Contohnya menolong. Apalagi misalkan ada agama yang lain mau beribadah, teman kita punya teman misalkan ya, punya teman kita beda agama dengan kita. Terus waktunya ibadah teman kita, apakah kita memperbolehkan? Memperbolehkan. Berarti itu salah satu bentuk menghargai peribadahan orang lain. Paham ya? Apalagi coba yang kamu ketahui? Saling tolong-menolong dalam kebaikan walaupun berbeda. Itu salah satu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik, saling menghormati, saling menghargai, jangan mengejek, jangan menghina. Semua kita sama dalam berbangsa dan bernegara. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi tertanam dalam akhlak yang baik dalam diri kita. Karena agama kita juga mengajarkan harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan, ya, dalam hal yang berguna. Ini masyarakat dan diri kita sendiri dan orang lain. Begitu. Perasaan kita ungkapkannya dengan hal-hal yang kebaikan. Selanjutnya, pernah kan kalian mengalami ini? Coba perhatikan di sini. Perhatikan ini. Bisa dibaca nggak? Bisa. Pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di atas di sekolah maupun di rumah? Anggap misalkan kita ilustrasikan di kelas 4 ini, misalkan di kelas ini ada yang beda agama. Bagaimana teman kita ada yang beda agama? Bagaimana cara tindakan kita untuk saling menghormati dan menghargai? Nah di sini, kami jelas ini gambar ini. Coba diamati gambar ini. Ya. Ini
itu sudah azan, aku izin sholat. Nah, berarti agama apa nih? Ini 9 ya. Ini 9. Yang ini ya silakan sholat dulu, aku nunggu di sini. Berarti ini bukan Islam. Apakah gambar ini saling menghargai atau tidak? Karena orang Islam ini belajar bersama dengan bukan orang Islam. Nah, ketika ada azan berkumandang, waktunya sholat, maka diperbolehkan oleh temannya yang bukan Islam. Nah, ini salah satu bentuk saling menghargai dan menghormati. Ya. Oke, baik. Lihat di sini lagi. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda. Coba. Ada yang mau baca? Ini jelas nggak? Coba baca ya guys. Dalam ya. Ya, persaudaraan. Ya. Niscayaan atau dan anugerah yang harus sekaligus menjadi kekuasaan untuk kemajuan bersama. Nah, jelas ya. Dalam berteman, kalian tidak boleh pilih-pilih teman, ya. Nah, di sini dijelaskan perbedaan di antara kalian itu merupakan sebuah sunatullah atau keniscayaan atau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus saling menghargai ya, perbedaan dalam beragama. Boleh ya? Nah, ini untuk apa? Jadi untuk mewujudkan persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sama warga bangsa, ya. Karena ketetapan Allah atau sunatullah itu merupakan sebuah keanugerahan yang harus disyukuri, ya. Selanjutnya, nih, saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi dengan satu memberikan apa? Dalam hal apa? Kebebasan ibadah, ya, dalam hal melaksanakan ibadah orang. Terus, yang kedua, mematuhi hak setiap individu harus diakui ya, karena kita berhak untuk menganut agama itu sudah diatur dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Hak untuk menganut agama masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Terus menghormati keyakinan orang lain harus menghormati. Ya. Terus saling mengerti. Ini salah satu tindakan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Insya Allah tidak akan terjadi sebuah perselisihan. Ya. Selanjutnya, nah ini contoh toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dipisahkan di situ. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling perhatian terhadap keadaan pengemis tua Yahudi. Nah, ya. Kemarin kita melihat video pembelajarannya ya, animasinya. Nah. Terus yang tinggal di salah satu sudut pasar di Madinah. Setiap hari beliau datang untuk menyuapi pengemis tersebut. Selain usia yang sudah tua, ia juga tidak bisa melihat atau tunanetra. Artinya tidak bisa melihat semuanya ya. Setiap Nabi Muhammad SAW datang menyuapi pengemis Yahudi itu, selalu memanggil-manggil Muhammad sebagai orang yang jahat dan harus dijauhi. Suatu saat Yahudi tua itu terkejut ketika tangan yang biasanya menyuapinya berbeda. Nah, tangan itu adalah tangan Abu Bakar As-Siddiq
yang selalu ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Dalam segala hal saat itu, pengemis Yahudi mendapatkan kabar bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, yakni tangan Nabi Muhammad SAW. Kamu ambil di sini teladannya, intisarinya apa? Jadi Nabi Muhammad itu sedang selalu membawa makanan kepada pengemis Yahudi tua, tapi buta tidak melihat. Nah, setiap menyuapinya, pengemis itu mendengar bahwa Nabi Muhammad itu orang yang jahat. Padahal di hadapan dia itu Nabi Muhammad sedang menyuapinya. Apakah marah Nabi? Tidak. Setiap hari membawa makanan. Nah, itu akan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu kalau dihina dirinya tidak akan marah, tidak akan marah. Itu begitu. Tapi kalau dihina kepercayaannya, ajarannya, Islamnya dirinya, maka akan bertindak, ya, apa yang ditindakan oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau dirinya diludahi, dilempar kotoran, dilempar batu, terus itu dihina, ya, dengan kata-kata kasar seperti yang diceritakan di sini, Nabi Muhammad tidak marah. Padahal itu beda agama, Yahudi, ya. Lalu akhlak yang harus kita teladani itu merupakan sebuah suri teladan bagi kita semua sebagai umat. Nah, ya, itu ajaran kebaikan dalam Islam. Nah, ini Yahudi ini menangis ketika terkejut bahwa yang menyuapi dirinya itu berbeda dengan hari sebelumnya. Ternyata diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq karena Nabi Muhammad sudah meninggal. Makanya kaget, kok kasar, kok beda dengan siapa? Makanya pengemis Yahudi ini menangis. Berarti setiap hari yang memberikan aku makanan berarti yang aku hina, yang aku makan. Tidak marah orang yang menyuapi, ya. Nah, kembali lagi. Pada suatu hari Rasulullah menjumpai rombongan yang membawa jenazah lewat di hadapan beliau. Jenazah, tahu jenazah? Ya, oke. Nabi Muhammad SAW pun berdiri untuk menghormati sahabat beliau. Setelah memberitahu dengan nada seperti protes, itu jenazah orang Yahudi, kata sahabat Nabi. Ya Rasulullah, bukankah ia juga manusia? Nabi Muhammad SAW dengan jawaban seperti itu Rasulullah SAW seolah mengingatkan sahabat bahwa tiap orang pantas memperoleh penghormatan tidak melihat status sosial, agamanya, bahkan ketika manusia telah meninggal. Ya, tahu intisari di sini? Tahu nggak maksudnya? Ceritanya ada jenazah lewat, agamanya agama Yahudi. Apa yang dilakukan Rasulullah? Ayo ikut mengumpulkan. Kata sahabatnya, itu Yahudi, itu manusia, jangan memandang agamanya. Nabi Muhammad sudah mengajarkan seperti itu, walaupun beda. Apalagi kita selaku sesama Muslim, walaupun baru dibayar, kita juga harus respect, ya. Ketika ada tetangga kita yang pada yang meninggal di kuburan, ikut kita, ikut menyolatkan, ikut mengajikan, ikut datang ritual, ya. Karena kita juga akan sama seperti itu nantinya, paham? Nabi juga mencontohkan seperti itu, ya. Padahal beda. Misalnya ada kejadian, ada yang meninggal tetangga kita di kampung halaman kita, ya, dan meninggal misalnya. Apa yang kita lakukan? Kita itu bertakziah, datangi, ya, datangi rumah dukanya, kuat keluarganya, supaya apa? Supaya kuat bahwa keluarga itu ditinggalkan oleh keluarganya karena meninggal. Jangan didiamin. Terus antarin kita semua sama warga ke kuburannya. Itu ajaran Islam.
Ya, nah, sudah sekelompok ya? Nah, kelompok. Nah, silakan berdiskusi tentang kita menghargai dan menghormati perbedaan agama, menghormati dan menghargai dengan orang lain yang berbeda agama. Ya, kita diskusikan di sini. Baik, di sini dijelaskan, tulislah pengalaman bergaul dengan orang lain. Apa pengalaman? Teman kita beda agama, apa yang harus kamu hormati dan hargai apabila teman kita berbeda agama? Terus tetangga, ya, tetangga di masyarakat, misalkan bagaimana kita menyikapi tindakan kita untuk menghargai dan menghormati yang beda agama tetangga kita di masyarakat, ya. Terus kenalan yang berbeda agama, bagaimana kenalan? Kamu tulis di sini bersama-sama kelompok, ya. Ya, kerjakan. Bisa terus. Ya, tulis pengalaman bergaul dengan orang lain yang beda agama, ya, teman kita, tetangga kita, terus kenalan yang beda agama, ya. Ya, berdiskusikan. Udah, ya tulis, tulis. Ya. Sudah kerja diskusi kelompoknya? Ketua kelompok bolehnya kumpulkan.
Ya di sini refleksi. Dapatkah kalian mengumpulkan perasaan bergaul dengan teman yang berbeda agama? Bisa ya? Ungkapan perasaan kita sudah bisa. Apakah kalian sudah meneladani sikap saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama? Hah? Yang telah tadi cerita teladan dari Nabi Muhammad SAW sudah kita bisa untuk diteladani, bisa ya? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini ada sebuah pesan dari hadis At-Tabrani. Sesungguhnya ilmu itu diraih melalui belajar, dan kelembutan sikap diraih dengan terus berupaya untuk bersikap lembut, berusaha terus. Kemudian barang siapa yang berupaya menggapai kebaikan, niscaya dia akan diberi kebaikan tersebut. Dan barang siapa menjaga diri dari keburukan, niscaya dia akan dijaga dari keburukan itu. Jadi artinya tetap belajar, perbaiki perlakuan kita agar kita jadi lebih baik. Ini pesan dari hadis riwayat At-Tabrani ya. Alhamdulillah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu kembali di materi ya, di materi selanjutnya ya. Dan apa diharapkan pembelajaran hari ini semoga saja bermanfaat bagi kita semua ya. Dan juga silakan belajar lagi di rumah bagaimana cara menghormati dan menghargai ya, cari referensi, cari sumber-sumber yang lain, menghargai tindakan-tindakan syarat menghargai dan menghormati yang berbeda agama dengan kita. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini negara yang luas, berbeda-beda suku, berbeda-beda adat, budaya ya. Itu makanya dapat dipelajari. Baik, cukup sekian ya pembelajaran ini. Sampai ketemu kembali di lain waktu dengan materi dan pembelajaran yang lainnya ya. Tentu saja silakan kamu nanti disiapkan oleh kalian untuk pulang ya. Begitu, hati-hati di perjalanan ya. Salam kepada orang tua kamu ya. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Apa yang kamu kerjakan akan terwujud. Amin. Silakan berdoa. Kita membaca dan memulai.